Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya FL Fitri ya, channel FL Fitri. Ini saya akan mengulaskan tentang cerita horor Cindaku yang untuk part ini istilahnya part keduanya dari cerita dari Cindaku yang kemarin. Karena banyak komen-komen yang masuk bahwasanya saya kan dari Minang. Banyak komen-komen, Mbak, itu bukan dari Sumatera Barat, itu dari Kerinci katanya. Ya saya kan kebetulan memang tuh dengar cerita dari orang tua saya kan memang kami dari Sumatera Barat, benar kan Bu Rida? Iya. Ini Kabupaten Agam. Kabupaten Agam. Ini kan kakak saya yang terlibat dalam pembicaraan saya waktu kecil tentang cerita dari ayah saya yang suka berbicara tentang cerita horor ya kan. Inilah dia. Dengan kakak saya Rida Khairina Busman. Oke, ini ya Bu Rida. Dulu waktu pas kita ayah saya untuk bicara tentang cerita tentang Cindaku itu asli kita kan duduk berami-rami ya. Duduk berami-rami, kumpul keluarga, masa-masa kita kecil ya, kumpul sepupu karena rumah kami kan dekat. Jadi kami kalau ada ayah saya tuh untuk bicara tentang cerita-cerita hantu, cerita horor, ya kamilah jagonya, kamilah yang selalu hadir, mendengar. Jadi saya ini ingin mengupas cerita tentang ada ini tanda kutip ya. Saya kita buat aja lah namanya tuh inisialnya aja Deli, Mak Tuwo Deli. Dia itu dikatakan penganut, tapi dia memang mempunyai ilmu dari harimau. Dulu rumahnya itu rumah panggung, bener, rumah panggung. Jadi setiap saat atau setiap malam Jumat atau kapan waktunya itu dia suka memberi apa? Nasi putih sama telur. Di bawah itu kan ada, di bawah rumah panggungnya itu kan dia kandang, ada kolong. Dia ini juragan becak. Juragan kalau di Medan kan juragan becak, dayung. Ini kejadiannya ini di Medan. Sementara kami orang Sumatera Barat. Ya. Jadi ilmu itu sampai juga ke Medan. Ya karena ikut kemari. Yang saya herankan, saya pernah lihat dia bawa piring putih, nasi putih dengan telur. Ada dua taruh. Terus saya ngikuti dia, Mak Tuwo Deli ini kan. Kemana dia bang? Rupanya dia dibokolong kan. Ditaruhnya di sudut itu, taruhnya lampu ditaruh di situ. Ditengoknya saya ngikuti dia marah. Anak-anak sana. Jangan boleh ikut sana, nanti itu payah. Karena saya anak kecil, saya bilang, Mak, itu apa ya, Mak? Ayo masuk. Udah nggak ada apa-apa tuh. Saya langsung bertanya. Saya langsung melihat karena saya kan dekat. Kalau kakak saya ini takut dengan Mak Toliliana itu karena ada suntil ya, betul nggak? Ada suntil di sini, suntil tembakau. Dia paling takut. Sepupu saya yang paling berani cuman saya. Di antara sepupu-sepupu itu. Kami kan rumah kan dekat-dekat nih. Tanah kami dari depan lebar sampai ke belakang. Jadi sanak saudara semua sampai anak cucu itu semua berkumpul di situ. Ya, namanya Gang Minang. Dulu kampung. Jadi karena ada jadi gang, dibuatlah Gang Minang Pulau Brayang Kota. Setelah dia marah, ayo nggak boleh lihat. Ayo masuk. Ditutupnya pintu kolong itu banyak becak-becak ya kan, becak-becak banyak tuh. Dia juragan becak dayung waktu pas orang Medan ada becak dayung ya kan. Dia juragan becak, banyak becaknya.
Di tempat becaknya di situ lah. Tempat becaknya itu. Nah, selang kata atau selang cerita, kakak saya ini pun juga pernah juga dengar-dengar dari orang tuanya ya kan, gimana tuh tentang yang harimau itu. Ada harimaunya, Ya, gitu. betul. Kita nggak tahu kan harimaunya apa. Karena Pokoknya kita setiap nggak malam tahu. Jumat dikasihnya Makan telur itulah. rebus kata orang. Kata orang. Tapi kami ya cuma ada juga orang yang melihat. Kalau saya sama kakak saya ini nggak pernah kenal. Kami bolak-balik aja dari kolong-kolong masuk itu main. ke Masih rumahnya. Kami kan masih anak-anak. Ya kan, kita masuk rumahnya tuh kayaknya nggak ada apa ya. Cuma kalau orang lain kayaknya merasa rumah itu adalah ada aura-auranya, magisnya ya. Sampai dibilang sama kita, kalian nggak nampak harimau, ya kan? Kalian nampak. Kami nggak pernah lihat harimaunya. Cuman kami dengar-dengar dari orang. Pernah lagi tukang becak. Begitu dia habis sewa becak itu, kan dipulangkan kepada makhluk kami ini kunci becak ini. Dah, kunci becak dipulangkan. Jadi disuruhnya masuk ke dalam kolong. Dibukalah pintu kolong itu, tadi dibuka pintu. Ini rumah panggung seperti rumah panggung orang Melayu, orang Minang pun juga ya kan, kayak gitulah. Kan kami kan Minang Medan Deli ya. Jadi dibukanya pintu. Begitu dibukanya pintu itu, ini kejadian malam ya, dia kira-kira jam 10 malam. Tengoknya itu inyak. Kalau Minang inyak, orang Minang tuh harimau Cindaku tuh inyak tuh sedang makan telur yang nasi putih tadi tuh. Begitu dilihatnya inyak belang ada, lari dia, pingsan gimana? Lari, setelah lari tuh dia pingsan, terbirit-birit. Sementara pintu terbuka. Sudah keesokan harinya mak tua kami keluar, pintu apanya itu terbuka. Jadi tengoknya kawan ini kok mesti tidur. Kalau dia udah ngerti, pas dia nampak. Setelah dibangunkannya, dia cicing 1000. Dia nggak udah besoknya dia nggak akan lagi menyewa becak dia tuh. Kemudian ada lagi orang yang di belakang itu, tetangga di belakang itu sebenarnya banyak rumah sewa, ya kan, di belakang rumah sewanya Mbak Tua Deli ini, ya, dia jalan malam pulang. Begitu malam pulang, ini balang ada di situ. Nengok sepintas saja, dia tidak menampakkan muka sama orang yang dia lari cicing juga. Kita memikirkan Mak Todeliana ini dulunya kami dari historis daerah kami ini memang termasuk orang yang berada juga lah untuk punya tanah yang agak lebar dari depan sampai panjang dari kakek-kakek kami dulu. Kami keturunan dari ulama. Yang saya herannya, Mak Todeli ini dia ada memegang ilmu dari ilmu harimau itu, ya. Tuh yang saya herannya, kakek saya sendiri itu ada seorang ustadz. Dan Mak Todeli ini adalah kemenakan kandungnya dari anak kakaknya, nenek kami lah. Cuman dia kalau untuk bicara seorang perempuan yang garang dia. Di situ banyak orang rumah sewa dia yang mengupeti, minta upeti rumah sewa tuh, orang takut. Mak Todeli ini orangnya garang. Perawakan seorang perempuan yang garang, takut orang semua di situ. Apakah dia memakai ilmu siluman Cindaku dari ini balang? Itulah saya rasa begitu. Karena dulu ayah saya masih kecil-kecil tuh. Itu kan adik dia, sepupuan dia. Tapi Mak Todeli udah dewasa, udah emak-emak. Nanti kalau dia membutuhkan kelapa, ayah saya suruhnya, Sabri, ambilkan kelapa dulu.
kita unggih aja, kita menurut apa yang dimintainya. Naik ayahku ke atas, pengen kelapa. Dia berarti mempunyai ilmu banyak balang, istilahnya cindaku, untuk memegang tameng supaya ilmu pengasih, ilmu orang tunduk, Orang patuh sama orang dia. patuh sama dia, dan orang takut sama dia. Bener kan? Iya. Kayaknya anak-anak tuh yang kayak ayah kita, ibu kakak, semua ponakannya ya kan, sepupunya kan masih kecil-kecil, patuh aja sama dia. Orang-orang yang apa itu pun patuh. Nanti dia pada saat dia meminta sewa rumah, tetap itu dikasih, apapun ceritanya. Dan satu lagi, dia itu adalah kepala dari ada orang pesta atau berale, dia kepala masak. Oh, itu jago kali, selama dia. Saya selalu dibawanya itu. Saya masih kecil. Jadi anaknya namanya Yusnimar, namanya ya, Yusnimar Kutu. Jadi dia bilang, Pi, ikut sama mak tuh, Dewi lagi masak, ikut itu. Masak rendang. Masak rendang. Pokoknya kalau dia yang sebagai kepala masak, berapa puluh porsi, pokoknya kita nggak tahu lah berapa kilo, pokoknya itu cukup aja, insya Allah cukup aja. Berapa yang pesta orang-orang bermasak itu banyak orang datang, itu cukup aja. Masakannya enak, mantap lah pokoknya, enak lah. Orang nggak pernah kecewa sama dia. Setiap ada orang barale selalu dipanggil, setiap orang barale, orang pesta selalu yang dipanggil. Pokoknya tidak ada yang namanya kekurangan, memuaskan tentunya. Banyak ilmu-ilmu dia, banyak yang tentang dia itu ya kan. Pada suatu saat saya datang ke rumah, saya memang sering datang ke rumah dia, malah saya tidur. Kawan nggak berani, kakak saya ini nggak berani. Malah saya jadi anak angkatnya, bener kan? Saya tuh anak angkatnya. Sampai anaknya aja si Yus, Bibi, kau kalau tidur sama mamaku di atas rumah panggungnya, di atas tuh rumah panggung, rumah diisi kakakku itu di bawah, di rumah panggung di atas. Itu seram, tanpa ada lampu, lampu ada masuk listrik, tapi dikecilkannya. Nah, saya tuh di list-listnya, ayo bobok sama mama sini, saya manggil mak tua saya itu mama, mak untel itu. Saya bilang mak untel karena dia pakai suntik. Itu panggilan kesayangan saya sama mama saya. Ya, mak untel. Jadi Karena suka nyentil. temanku itu. Kalau yang lain-lain kawannya suka disire. Kalau sekarang udah nggak ada lagi udah gitu. Jadi setelah saya tidur tuh boleh tidur ya sama dia, saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa? Panas. Dia berkelambu. Iya, zaman Panas. dulu. Ya, zaman dulu kan pakai kelambu putih itu kan, panas. Terus saya lihat itu ada telekung, taruh di situ. Dia sholat, ada juga sholat. Maka saya bingung, dia punya ilmu. Sholat, ilmu tuh dipakainya. Makanya kalau kita secara logika otak kita sirik kan, tapi tanda kutip terserah kepada mereka ya. Jadi saya nggak bisa tidur pada saat itu. Dia suka menselisih kalau saya tidur sama dia, kami berdua tuh di depan besi, zaman dulu besi, tempat tidur besi. Saya tidur situ, seneng lah ya kan, tidur nggak bisa tidur. Dia tidur. Namanya anak kecil ya kan. Mak nggak bisa tidur mak. Ini udah bobok aja. Kepala gini ya. Nggak bisa tidur. Udah bobok aja gini. Nanti kepala diselisih itu arti gini. Digini-gini ini kepala kita. Seperti kayak mencari kutu. Tek. Jadi kan enak tuh. Tek digini-gini kan ya. Nanti digini-gini kan ya. Diselisihnya. Ini diselisih-selisihnya gitu kan. Saya tertidur. Sebentar aja tidurnya, dia udah tidur enak. Saya tengok dari balik kelambu itu,
Yang tergantung tadi itu harimau sih nggak nampak. Yang di balik ke lampu tadi itu kan telepon. Kok goyang-goyang? Nah, itulah dia. Kok goyang? Goyang. Angin nggak ada. Dari panas. Zaman dulu kan ada kipas angin. Saya masih kecil. Goyang. Oh itu saya takut kali itu benar. Goyang. Mak. Goyang mak. Nggak apa-apa. Angin katanya. Enggak angin. Itu goyang. Udah bawa aja. Jangan tengokin. Bawa tengok. Sampailah akhirnya besok pagi. Setelah bangun, saya sendiri. Ya, udah pagi. Mak untel saya, mak tua saya udah bangun dia. Itu yang namanya jendela tuh nggak pernah buka. Jendela kamar itu nggak pernah buka. Jadi ada apa? Ngeri lah. Iyalah. Tengok yang Telukung tadi itu masih utuh. Masih utuh. Kok macam kayak ada yang bergerak-gerak. Lari lah saya ke bawah utang panting. Itu nggak terjatuh. Untung nggak terjerembab saya di rumah itu, rumah berjajah rumah kayu. Tapi yang di bawahnya rumah udah modern ya, semen berlantai gitu kan. Nah, itu satu. Sampai kakak saya bilang, anak dia sendiri kan anak tunggal namanya Yus. Kau kenapa tidur situ? Aku aja nggak mau tidur sama mama aku. Kau nggak ada dengar menggaruk-garuk dinding. Aduh mah, menggaruk-garuk dinding katanya. Garuk-garuk dinding ini, krek. Kenapa nih gitu? Saya bilang kan, iya. Kata Kak Ijus, Harimaunya datang. aku waktu pas tidur di atas kamar mamaku, ada yang menggaruk katanya. Menggaruk ini ya, dibilang ceritanya menggaruk, menggaruk dinding tuh. Apa dibilang katanya? Deliana. Serem nggak? Serem kan? Deliana, aku mau minta makan. Serem banget ya. Iya. Minta makan sih. Jadi belum dikasih sama mak. Rupanya mak tua kita belum mengasih. Anaknya lain teror. Hah? Mak siapa yang buka ini? Baru itu pula ada kejadian. Begitu dari kecil sampai besar itu pula dia apa? Dia mau didatangi minta makan. Turun namanya gak ada. Mak, ada yang menggaruk-garuk minta makan. Ini abalang minta makan mak. Oh ada lupo. Bahasa Minang ada lupo. Ayolah. Diambilnya dua. Ini bahasa Indonesia. Diambilnya telur. Diambil nasi tadi itu sepiring nasi putih nggak banyak-banyak. Lah keluar dia. Masuk di kolong itu. Tuh selesai. Pada saat saya buat konten tentang Cidaku kemarin, ada yang komen, Mbak, itu kan asal dari Kerinci. Cuman saya nggak tahu kemarin tuh ada dia itu asal dari Kerinci. Saya sebenarnya nggak tahu tuh cerita Cidaku tuh, karena menurut dari ayah saya ya kan. Tapi kalau dikatakan dari Kerinci, kenapa kok ini Matu kami ini memegang orang Sumatera Barat, dia memegang ilmu dari siluman harimau. Ininya balang. Mantap kok. Itulah ya yang dibilang ayah tadi. Ininya balang. Kita memberi hormat, membilangkan itu ininya. Dato kalau orang Melayu. Kalau orang bilang ininya balang tuh harimau. Kalau di kampung kami harus memanggil ininya balang. Penghormatan. Setelah saya lihat dari literatur, karena saya di komen, ya saya mesti baca literatur. Terus terang aja, aduh, aku nggak bisa membuat komen menjawabnya. Oh, rupanya setelah saya telusuri tentang Cidaku itu dia itu berasal dari ilmu dari Kerinci. Benar yang ada yang komen, Mbak ini dari Kerinci Mbak, bukan dari Sumatera Barat.
Oke, ya namanya kita taunya dari ayah kita ceritanya. Cuman setelah saya baca literatur tentang Cindaku atau manusia kejadian itu, Nyak Balang, itu kawasannya itu meliputi Bukit Barisan yang ada di Lampung, Bengkulu, terus ke Jambi, Jambi, Sumatera Barat, dan kemarin pun ada juga di Riau. Disitulah letak daripada Gunung Kerinci, Bukit Barisan itu tentang bagian dari Nyak Balang kalau kami bilang ya. Dia itu adalah orang kita terkenal dengan cerita 7 manusia harimau. Itulah. Ada yang dari Sumatera Barat juga ada. Berarti dia udah ada tuh ya keturunannya sampai 7 manusia harimau. Jadi saya nggak salah menyatakan saya ini berasal dari Sumatera Barat, karena kebetulan yang mencakap ayah saya orang Sumatera Barat juga ada. Tuh di kampung kita di Palimbayan, Silukang. Itu pada masa itu ini kejadian dia waktu pas di tempat TIN di kampung yang waktu pas barale tempat PT Ani. Ini kejadian langsung. Jadi pesta, coba ceritakan Bu, ini biar pesta, kan acara pesta, dia kan dari pesta. Rupanya lupa untuk mengasih makan untuk si Nyak Balang, menggaruk-garuk dia di dinding belakang, pintu belakang. Jadi karena kalau orang berale, orang pesta besar itu ya, itu ada apakah kita nggak tahu apakah yang punya rumah ini ada pemegang ilmunya atau apa, karena dia kan nggak meminta, tiba-tiba ada keturunannya, yang benar ya, dia nggak merasa meminta, dia jatuh aja sendiri. Dia menggaruk-garuk hari hujan. Semua orang yang di Baralek itu, orang yang di pesta masa-masa itu dengar ya. Terus dikasih makan sama TIN ya. Ini saya apakan ya? Saya itu kan inisial ya. Jadi diberinya dia sendiri yang berani. Oke. Itu cerita yang di Sumatera Barat. Jadi menurut saya ciri-ciri daripada orang Cindaku itu adalah ini paritnya nggak ada, kata ayahku nih, kata orang ya, terutama kata ayahku ya, ini parit ininya ini nggak ada. Dia mata, kalau ini matanya tertutup, kalau kita mata dia tuh terbuka, mengaum ya, ini matanya itu tajam, tidak pernah kedip. Terus kalau dia mau marah, gitulah ya. Kalau dia marah tuh emosi tuh. Kalau dia emosi, bawaannya ininya tak ada. Ini nggak ada. Oke, udah gitu. Tatapan matanya tuh serem gini, nengok gini ya. Dia jangan berkedip. Dia seperti ini Balang. Itu Cindaku ya, Cindaku atau siluman harimau itu. Ini parit nggak ada. Rata tatapan mata, kalau dia seandainya dia emosi, matanya udah gini. Harimau ya. Begitu. Dia kalau udah marah gini, dia hantamnya itu gini tuh di garuknya. Dia takut. Gitu kan. Itu kan. Cuman ya pernah tidur sama Mak Until. Tapi insya Allah aku nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu. Orang aja selalu cerita. Orang aja yang pernah ketemu sampai dia bilang kayak gini. Kau pernah ketemu nggak sama itu? Enggak. Tapi kau ada di rumah itu. Aktivitasnya seperti biasa. Dia seorang buat kue buah Malaka. Aku selalu masjid rumahnya tuh di samping masjid Jami ya, masjid tertua di Berain. Masjid tertua di Pulau Berain Kota di Gang Minang ya, oke. Tapi dia buat kue Malaka, aktivitasnya seperti biasa. Jualan dia,
jual kue, buat kue Malaka nih di bulat-bulat. Aku lihat gini, kalau orang lain tuh udah, aku memang kayaknya nggak sensitif aku. Saya tuh nggak sensitif dengan malu halus itu, saya nggak sensitif. Tapi kalau seandainya saya sensitif, itu yang rumah yang paling atas itu adalah rumah, itulah intinya Jin. magicnya. Tapi saya naik turun. Anak-anak nggak ada yang tak berani. Maaf ya, ini ilmu. Apakah ini ilmu diambil? Apakah ilmu yang udah keturunan? Atau ilmu yang mengambil untuk sebagai kekuatan? Saya nggak tahu. Tapi intinya, kekuatan adalah Allah yang punya. Kalau ilmu syirik, kita akan berdosa. Kalau meminta sesuatu kepada jin, kita itu akan berdosa. Tapi ingatlah semua itu hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang punya, Azza wa Jalla. Dan kita tidak boleh untuk meyakininya. Tapi kita bisa merasakannya. Kenapa? Jin ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin manusia itu kecuali untuk beribadah. Ini ya kan? Berarti memang manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke guys, ini cerita sambungan saya yang part kedua, dan saya sudah menjawab komen dari yang kemarin. Saya juga minta maaf ini cintaku itu memang dari Kerinci. Setelah saya tahu untuk menelusurinya bahwasannya kesimpulannya di Sumatera Barat atau daripada gunung Bukit Barisan itu antara Lampung, Kerinci, Sumatera Barat sampai ke Riau rupanya itu bisa adalah juga sampai ke Aceh. Bisa juga sampai ke Aceh itu saya. Karena itu ada dikatakan Aceh itu ada harimau juga. Dan di situ pun saya lihat pegunungan ya. Itu kan Bukit Barisan. Dan ingat ya, dulu kemarin itu saya juga pernah lihat orang Aceh itu ada silat juga. Silat dari Aceh itu persis hampir sama dengan ini. Apakah dari gugusan itu, dari Bukit Barisan itulah tengah-tengahnya itu pusatnya daripada harimau. Ya oke, ini jangan lupa like and comment, share ya, jangan lupa subscribe. Ini adalah cerita selingan kita untuk mengetahui tentang ini, dan ambil yang bagusnya, buang yang buruknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.